Fitness ya, Kak? Betul ya. Oke, siap. Sebelumnya terima kasih banyak sudah join Zoom meeting siang ini. Kalau Iya. boleh tahu dengan kakak siapa? Halo? Ya, suara saya jelas nggak? Jelas, jelas. Oke, siap. Ini Saya saya sambil-sambil ya, nggak apa-apa ya. Ini soalnya boleh. nanti akan ada evakuasi tanggap darurat. Soalnya mana terlambat sih tadi ya jam 11. Ini udah jam Iya, 11.25. iya. Ya, Oke. gimana? Iya. Eh, Saya saya ya. Yonatan dari Kan Fitness. Oke. Sorry siapa? Yonatan. Jonathan. Oke, siap. Iya. Saya Sofilia dari Primavit Indonesia. Gimana Eh, Mbak Pak Sophia? Sophia Yonatan. ya? Iya. Itu yang WA saya ya? Apa bukan? Eh, Tim kami, Pak. Oh, beda ya. Ya. Ya, gimana ini? Aku bingung Gimana, banget Pak? ini. Primavit Oke. maksudnya apa loh? Dua Sudah puluh berapa sudah berapa tahun, Pak, Ken Fitness, Pak? Baru lah, baru 2 tahun. Oh, 2 tahun, ya. Mm-mm. Oke. Kalau sebelumnya apa ada usaha kebugaran, Pak, sebelumnya? Belum, mulainya kan pentas. Oke, siap. Kalau boleh tahu, Pak Yonatan sebagai owner atau yang mengelola Ken? Yang mengelola aja. Oke, siap. Dari awal Ken berdiri ya, Pak? Mm-mm. Oke, 2 tahun. Ya, berarti tahun 2024? 2024 betul. Oke. Kalau aku lihat sih tempatnya mantep banget ya, Pak. Jen, Loh, tahu dari mana? di Instagram Oh iya benar. Dari Instagram. kan saya juga mempelajari, memahami dulu gimana Oh yang iya, iya, iya. gitu kan fitness bagaimana. Oke, kalau saya lihat kayaknya kelasnya beragam ya Pak. Ada Pilates, Ya, ada gym. Pilatesnya baru. Oh, Pilates baru Pilatesnya sih. baru. Baru 9 Juni. Oh, baru banget berarti ya. Baru, iya baru. 1 bulan siap. Nah itu yang jual alatnya kan juga Primavit. Makanya kemarin loh, ini Primavit yang jual alat apa gimana nih? Oh, Beda ya? ada F sama V Pak. Oh beda. Ya. Oh, baru tahu saya kalau di Primavit ada reformer juga. eh Reformernya untuk Pilates ada berapa, Pak Jonathan? 6. Agak 6. 6. Oke, nah sudah 2 tahun ini, kalau boleh tahu Pak Yonatan, nggak apa-apa, sambil santai aja ya Pak. Member yang sudah terdaftar berapa Pak di Ken? Kalau boleh tahu. Banyak, banyak, banyak. Banyak. Kalau member aktifnya Pak? Oh, member aktifnya sedikit. Hmm, baik, berarti retensinya ya Pak, yang perlu dimaksimalkan ya Pak. Iya, pada nggak Iya, aktif rata-rata kok. Kenapa iya. ya? Em, Kalau boleh tahu cara mengundangnya di Ken Fitness pakai metode apa Pak Ken? Pak, Mak- Pak Yonatan. Maksudnya mengundang itu apa? Untuk menarik market Oh, ya lewat itu Instagram, TikTok, postingan aja komunitas. atau menggunakan ini iklan berbayar? Nggak pernah iklan berbayar lagi sudah. Awal-awal sempat iklan berbayar, tapi ngapain udah. Kontennya kan udah booming terus itu kan fitness itu. Oke. Tapi kontennya masih terus berjalan ya Pak, materi kontennya. Masih, masih. Seminggu Oke. 3 kali lah. Oke. Seminggu 3 kali reels. Tapi kan itunya banyak. Postingan story-nya tiap hari ada itu. Repostan dari orang-orang. Iya, siap. Berarti ada tim tim back office-nya ada berapa Pak Yonatan? Tim back office-nya 4. Konten kreatornya 1. Oke. Tim back office-nya 4 yang jualan. Yang benar-benar jualan di front desk itu. Oke. Kalau untuk tim coachnya Pak, Tim apa? tim coachnya. Coach-nya 10. Oh, mantap. Karena emang tempatnya kalau aku lihat tuh mantep banget ya Pak, tempatnya Pak. Maksudnya Hmm. luas lah untuk alat Kurang gym. luas itu. Oh iya dah. Sempit kalau lagi rame banget, sempit banget. Hmm. Itu kan ada apa namanya? Ada gym Pak. Lalu ada Pilates. Nah, apa ada kelas yang lain Pak? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada.
Oh, siap. Berarti kelasnya itu cuma kelas Pilates aja ya, Pak? Betul, Oh, baik. Sama, berarti sama gym. Sim. Oh, baik. Berarti nggak ada kelas Zumba, kelas Nggak ada. Fit. Oke, siap. I see. Oke. Oke deh. Kalau gitu. Ya. Kalau gimana Pak? Berarti 2 tahun ini bersama, apakah target target dari Ken Fitness sudah tercapai Pak? Target goalsnya Pak? Ya, belum lah. Orang rame. Udah rame, tapi aku pengen paling Oke, rame gitu loh. Pengen lebih rame lagi gitu loh. iya. Kalau menurut saya itu cocok jadi ikon di Purbalingga, Pak. Kalau Ken itu. Oh, nomor one ya. Perbandingan nomor one gitu. Iya, iya. Maksud saya tempatnya aku lihat mantep banget. Sudah Hmm. Cuman kan mantap. kurang ya. Untuk pengennya ya lebih rame lagi gitu loh. Karena Siap. kalau lebih rame lagi, kita bisa pindah ke yang lebih luas lagi gitu loh. Oke. Kalau tempatnya sendiri sewa apa enggak, Pak? Enggak, Oke, oke, oke. Itu udah lahan owner sendiri ya, Pak? sendiri ya. Baik, berarti kan tinggal ini. Em, Rata-rata 1 bulan kedatangan ada berapa, Pak Yonatan? Kalau persisnya saya nggak tahu ya catatannya, tapi rata-rata orang Ada deh, datang omset. per hari itu sekitar 150 sampai 200 orang lah. Oke. Datangan per harinya loh ya. Per hari. Oke. Oke. Siap. Kurang, harusnya 300 lah per hari. Mm. Tapi kalau 300 penuh banget ya. Sempit banget loh itu udah. Iya. Wah, Tinggal jamnya aja, Pak, yang dimaksimalin mungkin ya. jamnya udah pasti orang kombyuk di 1 jam itu kan. Kalau Iya. udah lagi rame banget, tuh rame nih Tuhan. Iya, betul. Berarti kan tinggal kita yang membagi atau Mm-mm. mungkin ada mini mini kelas mungkin atau ada eh mini high rocks yang sekarang lagi apa namanya? Lagi Nggak bisa kalau naik penuh banget. alatnya berarti lengkap ya di Ken ini, Pak. Komplit. Iya, komplit. Oke, siap. Gimana? Prima Fit gimana sih itu yang 21 hari itu loh? Oh, yang 21 hari. Baik. Oke, kita ke materi aja ya, Pak Yonatan. Hmm. Boleh dibantu. Kalau Bapak apa sambil ini, Pak, nge-coachin Pak PT di Ken? Tidak. Enggak Cuma loh, sibuk banget saya. oh sibuk. Kesibukannya apa, Pak Yonatan kalau boleh tahu? Ya, antar anak, antar istri gitu loh. Yang penting istri seneng gitu Oh, kan. Nanti benar. kan aku makin di. Yonatan, perkenalkan sekali lagi saya Sofilia dari Primavit Indonesia. Nah, jadi ini kami mempunyai sistem ya Pak. Jadi sistem yang siap pakai untuk dipakai diaplikasikan di tempat gym gitu. Jadi kita bisa untuk mendapatkan pendapatan berlapis. Jadi kita mengubah tempat gym atau studio sanggar senam itu menjadi tempat latihan pusat kebugaran gaya hidup aktif dan sehat yang menguntungkan. Nah, sebenarnya kalau alat-alatnya aku lihat di Ken sih sebenarnya sudah mantap dan oke banget, Pak. Jadi kita bisa fokusnya adalah bukan apa namanya mengupgrade atau menambah apapun, tapi ternyata yang harus kita bangun adalah sistem di dalam tempat gym kita. Gitu. Next slide. Nah, jadi ini biasanya kendala yang dialami oleh tempat gym di luar, Pak. Jadi yang pertama, membernya penuh banget, tapi kasnya tetap seret setiap akhir bulan. Ya, ini biasanya karena owner cuma mengandalkan income-nya dari kememberan seperti itu.
Nah, kalau boleh tahu di Ken yang ditawarkan selain PT dan kememberan, apa ada program atau produk lain yang ditawarkan Pak Ken? Pak Yonatan? Contohnya seperti apa? Atau mungkin di sana ada kafenya atau Nggak ada. makan, minum, enggak ada ya Pak? Cuma minum Oh ya, paling kan itu doang. Jualan minuman doang. minum oke, oke siap. Suplemen-suplemen biasa lah. Oke, siap. Oke, baik. Nah, terus berikutnya kelas rame tapi margin tipis. Nah, ini biasanya yang dialami tempat gym yang membernya tuh selalu full, tapi itu tadi operasionalnya terlalu tinggi. Mungkin karena biaya sewa, terus habis itu belum lagi harus membayar eh, instruktur atau coachnya seperti itu. Terus berikutnya, nah ini kalau di Ken aku rasa sistem back office-nya sudah cukup kuat karena ada pasti ada tim ya Pak di baliknya. Hmm. Nah, kalau biasanya kan kalau yang di luar itu ownernya yang PT-in, yang menjadi admin, yang jadi tim sosmed gitu. Tapi kalau di Ken kayaknya sudah matang tim back office-nya. Terus berikutnya, nah ini Pak. Berarti kita tinggal eh, memberikan program dan experience untuk tempat gym kita. Biar apa? Biar member tidak cepat bosan karena gak ada arah dan sistem. Kadang mereka retensinya rendah itu biasanya Pak, merasanya itu datang ke tempat gym kita, olahraga, habis olahraga cus pulang. Nah, jadi yang pertama mungkin hasil fisiknya kurang maksimal. Terus Hmm. habis itu nggak terbentuk komunitasnya. Hmm. Komunitasnya belum kita bentuk. Terus habis itu, nah akhirnya merasa bosan. Next slide. Nah, jadi kenapa omset tempat gym itu mereka susah naik? Karena itu tadi yang pertama, biasanya bergantung cuma ke iuran bulanan para member. Terus kedua, tidak ada sistem pendapatan tambahan yang berulang. Jadi cuma menawarkan kememberan aja. Terus berikutnya, tidak punya kurikulum yang bikin member bertahan lama. Jadi nggak punya mm, program yang dijalankan untuk atau aktivitas yang kita jalankan untuk para member kita. Akhirnya mereka retensinya menurun karena biasanya bosan. Terus berikutnya branding digital tidak kuat, jadi susah menarik member baru. Nah, kalau zaman sekarang, Pak boleh sambil apa namanya ngobrol nggak apa-apa ya Pak? Oke, nah ini biasanya brandingnya eh, branding digital nggak kuat, jadi susah menarik member baru. Tapi kalau aku lihat di Kensi brandingnya sudah oke, karena zaman sekarang market itu melihat atau nyari tempat olahraga itu memang dari sosial media. Terus berikutnya, nah ini juga penting. Jadi coach itu kadang mereka kurang loyal sama kita, jadi mereka keluar masuk karena merasa tidak punya jenjang karir. Nah, sedangkan kalau kita ada sistem, Pak, jadi sistem yang kita jalankan untuk member kita dan kita apa namanya memaksimalkan potensi coach ya untuk entrepreneurship-nya dan lain-lain. Nah, ternyata mereka juga bisa turut andil mengembangkan tempat usaha kita seperti itu. Next slide. Nah, kira-kira eh, sumber pendapatan berlapisnya seperti ini, Pak Yonatan. Jadi kita mendapatkan keuntungan itu yang pertama sudah pasti dari membership atau dari kelas reguler atau dari orang yang mengambil apa namanya PT personal trainer seperti itu. Terus yang kedua kita ini program unggulan kami Pak Yonatan. Nah, jadi kita ada program khusus. Program khusus ini di dalamnya di dalam program kita itu ada challenge, yaitu salah satunya challenge 21 hari, terus ada event, dan kita bentuk komunitas. Nah, kalau kita memberikan program khusus untuk para member kita, nah itu ternyata mereka mendapatkan experience
experience-nya itu berbeda seperti itu. Jadi mereka merasanya, oh value yang didapatkan di Ken, di Ken Fitness dengan apa yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan, nah itu ternyata em, lebih puas kalau kita memberikan program-program untuk para member kita. Terus berikutnya ada pendapatan berbasis sistem dan repeat order lebih mudah. Next slide. Nah, jadi Bapak sambil ini sambil dengerin ya Pak. Saya takut ditinggal Pak. Boleh sambil unmute. Lanjut, lanjut, lanjut. Saya Oh dengar. siap, siap, siap. Sambil ngobrol aja nggak apa-apa Pak. Nggak usah di unmute Pak. Santai aja ya Pak. Soalnya ini saya lagi ini ada evakuasi tanggap darurat, jadi takutnya berisik banget kan. Jadi saya malah nggak dengar nanti kalau nggak di ini, kalau nggak di unmute. Oh siap, siap, siap. Oke. Oke deh. Nah, jadi kami dari Primavit Indonesia itu kita membangun eh, sistem di beberapa tempat gym itu melalui 4 pilar ini, Pak. Jadi yang pertama dari branding, supaya positioning dan daya tarik di market itu kuat. Menurut aku brandingnya sudah oke, ya. Terus kedua ada kurikulum, Pak. Nah, ini mungkin tinggal kurikulumnya aja yang kita tambahkan di Ken. Nah, ini kurikulum untuk apa? Yaitu kurikulum itu untuk aktivitas program untuk member kita itu terarah. Jadi edukasinya, ada edukasi Pak. Jadi edukasinya itu terarah, terus programnya terarah, terus aktivitasnya juga terarah. Jadi bukan kegiatan atau event yang random. Seperti itu. Insya Allah nanti kalau kita memberikan kurikulum untuk member kita, nah itu outputnya adalah yang pertama sudah pasti hasil fisiknya lebih bagus. Mereka lebih puas dengan hasil fisiknya. Terus komunitasnya dapat, Pak. Jadi terbentuk komunitas. Nah, ternyata kalau mereka secara psikologi terbentuk komunitas di tempat kita, itu keterikatannya itu lebih tinggi. Seperti itu. Terus berikutnya ada konten, ya. Nah, ternyata untuk konten ini em, tapi sudah bagus Pak untuk 1 minggu 3 kali itu sudah keren banget ya. Memang kalau konten itu nggak bisa saat longgar atau pas ada waktu itu memang kalau konten memang harus dijadwalkan biar promosinya terus berjalan. Terus yang keempat ini ada training atau pelatihan tim untuk tim Ken Fitness dan tim coachnya ya supaya apa? Supaya tim di bawah Pak Yonatan ini mereka nggak hanya sebagai admin atau tim operasional, tapi mereka juga memaksimalkan potensi mereka untuk ikut menjadi penggerak, penggerak aktif untuk meramaikan juga menjalankan program-program yang kita jalankan untuk member-member kita seperti itu. Next slide. Nah, jadi kira-kira seperti ini, Pak. Sistem kita sudah terbukti bukan sekedar teori. Ada eh, beberapa, ya alhamdulillah lumayan banyak beberapa tempat gym atau bahkan sanggar senam yang nggak ada alatnya, itu mereka menerapkan sistem kami, Primavit Indonesia, itu nggak hanya hasilnya, nggak hanya bertambah jumlah member, kedatangan, retensi, terus repeat ordernya, terus habis itu Em, nah, mereka itu nggak hasilnya itu nggak hanya bertambah, tapi alhamdulillah berlipat seperti itu. Artinya adalah kepuasannya itu meningkat dan mm, image atau image di masyarakatnya sudah bagus. Nah, outputnya itu tadi Pak. Yang pertama sudah pasti member-member kita itu lebih loyal, ya. Jadi angka retensinya lebih tinggi. Bahkan nggak hanya retensinya lebih tinggi, tapi mereka itu kalau menjalankan program 21 hari itu Pak, itu mereka itu dengan mudah eh, ngajak referensinya itu untuk join gabung program di tempat gym kita seperti itu. Terus yang berikutnya tim coach dan tim tim apa namanya tim back office ya. Nah tim coach dan tim back office-nya itu mereka juga
semakin bersemangat karena mereka menjadi leader ya, menjadi leader di komunitas atau di member-member gym kita gitu. Jadi mereka turut jadi penggerak untuk mengarahkan programnya seperti apa, terus habis itu edukasinya, terus habis itu untuk memfollow up dan lain-lain. Nah, insya Allah dari sana suasana gymnya itu atmosfernya jadi lebih bagus ya. Jadi komunitasnya jadi lebih hidup. Next slide. Nah, jadi sebenarnya hari ini kita kenalan dulu ya Pak. Saya memahami juga mempelajari seperti apa Ken Fitness di Purbalingga. Nah, kita juga mengenalkan seperti apa sistem Primafit Indonesia. Tapi nanti Bapak tenang aja, dari awal sampai berhasil, Bapak nggak berjalan sendirian. Kita tetap ada pemantauan, evaluasi, dan mentoring. Next. Nah, jadi kira-kira alur kerjasamanya seperti ini, Pak. Yang pertama sudah pasti kita analisis dulu. Kita analisis potensi dan kondisi di Ken secara menyeluruh seperti apa. Terus branding, karena kalau potensinya menurut saya memang harus jadi ikon dan tempat yang paling viral di Purbalingga, Pak, ya. Karena tempatnya sudah keren ya, sudah bagus. Terus berikutnya branding. Kalau branding, menurut aku sudah ada tim, itu sudah oke banget, sudah keren. Tinggal, nah itu nanti kita ada seperti training untuk tim back office-nya, Pak. Agar mereka dapat mendatangkan market untuk gerilanya lebih maksimal seperti itu. Terus nah berikutnya ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaannya ini training untuk coach juga peluncuran program-program unggulan kita. Ya, jadi coach juga back office-nya itu turut menggencarkan program yang kita jalankan untuk para member. Terus selanjutnya ada mentoring. Next slide. Nah, ini gambaran kerjasama di 3 tahun ke depan, Pak. Jadi yang pertama kita ada fondasi ya. Sudah pasti 1 tahun pertama, mungkin kalau untuk Ken gak butuh waktu 1 tahun ya Pak, karena menurut saya tempatnya sudah siap, tim back office-nya timnya ada, tim coach-nya ada, terus habis itu em, alat-alatnya juga menurut saya bukan, maksudnya masih alat yang terupgrade seperti itu ya Pak. Nah, untuk fondasinya kita tinggal mengarahkan kontennya lebih terarah aja. Jadi kontennya itu memang tidak bisa konten yang random. Terus berikutnya kita bentuk komunitas di dalam Ken. Ya, jadi komunitasnya kita bentuk aktif. Terus kalau sudah terbentuk, nanti setelahnya akan ada repeat program yang meningkat. Ya, jadi kita sebagai owner itu sudah nggak lagi ketergantungan atau malah kesusahan bagaimana iuran bulanan ini kayak gitu. Karena kalau fondasinya bagus, kunjungan itu insya Allah berlipat. Seperti itu. Terus berikutnya ada aktivitas. Nah, jadi kalau komunitasnya sudah jalan, aktivitasnya di sana jadi tempat gym kita itu dikenal sebagai pusat gaya hidup aktif dan sehat. Jadi nggak hanya tempat olahraga aja, tapi di dalamnya itu ada edukasi, ada program yang terarah, terus habis itu ada event, aktivitas, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi coach juga tim back office itu mereka juga berkembang ya sebagai leader komunitas yang dan member kita akhirnya menjadi lebih loyal. Terus berikutnya kalau fondasi komunitas dan aktivitasnya sudah berjalan, itu nanti di sana di bulan ke 24 sampai 30 itu sistemnya sudah pasti berjalan lebih mandiri ya. Nanti Pak Yonatan itu tinggal fokus ke ekspansi dan kolaborasi juga experience
untuk para member kita seperti itu. Nah, di sana ah, nanti pasti tinggal menunggu bagaimana bisnis kita berkembang karena sistemnya sudah berjalan. Next slide. Nah, jadi kenapa para owner gym ini mereka memilih Primavit Indonesia sebagai partner untuk mengembangkan bisnis kebugaran. Jadi dengan sistem Primavit itu kita bisa menaikkan, melipatkan omset tanpa harus menambah alat baru seperti itu, Pak Yonatan. Jadi semua programnya, terus habis itu konten, semuanya itu sudah siap pakai ya, sehingga Bapak tinggal fokus ke pelayanan dan experience para member kita. Nah, outputnya nanti insya Allah kalau mereka ada program yang terarah, itu sudah pasti kepuasan lebih meningkat. Terus mereka merasa value yang didapat di Ken itu lebih dari yang dibayarkan. Ya, nah jadi sana reputasi gym pasti meningkat, tim semakin solid, dan uang royalti jangka panjangnya terbuka lebar. Next slide. Nah, jadi tim kami bantu Pak Yonatan itu dari awal sampai profit. Jadi yang pertama ada tim desain dan konten sosial media, tinggal sebenarnya sudah ada ya Pak timnya Pak. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan potensinya saja untuk agar mm, mendatangkan market itu lebih banyak. Terus berikutnya ada training, ya, trainer dan mentor coaching. Berikutnya ada group support online dan rapat bulanan. Nah, yang terakhir ada template event, konten juga challenge. Nah, semuanya ini siap pakai, Pak Yonatan. Next. Nah, ini ada beberapa tempat gym juga sanggar senam yang bekerja sama dengan kami, Primavit Indonesia. Eh, Ada beberapa yang woman only, ada beberapa yang studio, sanggar atau sanggar senam aja, ada juga yang benar-benar tempat gym. Seperti itu, Pak. Nah, alhamdulillah mereka dengan bekerja sama dengan kami itu hasilnya itu benar-benar terasa, masifnya itu benar-benar terasa untuk ownernya. Nah, seperti itu. Bapak biar nggak keliru Pak, nanti boleh diceknya itu di Primavit Indonesia yang pakai fee Pak. Jadi kira-kira pengenalan Primavit Indonesia untuk sistemnya seperti ini Pak Yonatan. Itu yang saya masih belum mudeng, maksudnya yang real coba saya dikasih lihat loh. Nanti ngapain aja gitu loh, Primavit gitu loh. Aktivitas ya, aktivitas untuk membernya ya Pak. Jadi seperti, Apa sih gitu loh, sistem-sistem yang tadi disebut, komunitas, background, berulang, contohnya coba. Saya pengen lihat contohnya kayak apa yang dikerjakan gitu. oke. Nah, kalau contoh sistem untuk membernya dulu deh. Kalau contoh sistem untuk membernya itu ada kurikulum Pak. Nah, kurikulumnya ini nanti yang kita berikan untuk para member gym kita, yang pertama ada program. Jadi kita personalisasi per member itu mereka datang ke tempat kita, mereka tujuannya untuk apa? Untuk eh, turun body fat kah? Atau untuk kebugaran kah? Nah, itu kita berikan program personalisasi. Seperti itu. Terus, nah, edukasinya itu juga ada edukasi yang terarah. Setelah edukasi itu juga ada challenge. Seperti itu, Pak. Sebenarnya ini hari ini pertemuan pertama kita kenalan dulu, Pak. Saya emang apa namanya maunya cuma ngasih gambaran lah, kira-kira seperti itu. Aku tadi mau tanya apa ya ke Pak Yonatan ya?
Kalau untuk kelas pilatesnya per datang berapa, Pak Yonatan? Ini masih promo harganya. Nanti harganya belum launching sampai itu. Baik. Dan saya ada evakuasi tanggap darurat ini. Oh, siap, Pak. Siap, siap. Nggak, saya masih ini loh. eh Apa namanya? Bertanya-tanya programnya seperti apa Itu ya, masih Pak? belum kebayang itu loh. Kemarin Bapak sempat lihat proposal yang diberikan sama tim Primavit belum, Pak? Belum. Maksudnya saya main lihat itu loh. Apa namanya? Kayak apa gitu loh, real kurikulum, real member itu loh. Yang itu kan nggak mungkin kan privat, apa namanya? Kalau nggak privat, dia bukan member privat kita kan kita nggak mungkin kasih kurikulum kan, pelayanan kita ngapain atau mau ikutin program seperti bayangan saya misalkan ini mau nggak ikut program Iya, Child iya. Yet Kira-kira seperti itu. kasih itunya loh. Maksudnya saya pengen lihat, maksudnya pas dipresentasikan kayak apa contohnya gitu loh Oke. cerita. Nah, untuk bagaimana programnya itu nanti mungkin kita di next next meeting ya, Pak. Atau nanti Bapak boleh lihat dulu di Saya kan proposalnya, Pak, gimana saya masih bingung Pak kan. Yonatan. Hmm? Atau nanti Bapak boleh bisa lihat di proposal kita, Pak. Coba kirimkan proposalnya. Oh, Saya masih belum lihat proposalnya oh, soalnya. siap, siap, siap. Baik, baik. Jadi Biar saya kirim. masih belum ada bayangan, makanya kemarin kan saya bertanya sama timnya kan. Ini Baik, maksudnya Pak. mau kayak apa sih? Seperti apa loh anunya loh? Seperti apa namanya? Realnya loh. Realnya seperti apa namanya? Pelaksanaan program sistem programnya ya, Pak. Eh, Mati nih aku ditinggal di sana, aku mati nih. Aku ditinggal di dalam Oh, alah. Oh, sama terus gimana saya. nih, Pak? Papamu enggak ya? Oh kamu enggak, kamu tahu kan ya? Kamu papamu enggak itu sih ya? Papamu besok ya? Ya itu ada overi ini kan ini. Anu maksudnya kayak gitu loh. Saya pengen tahu apa namanya? eh yang Primavit bakalan kerjakan di Can Fitness itu seperti apa atau misalkan saya udah dikasih lihat ini loh contohnya nanti ah yang apa namanya yang Primavit sudah pernah kerjakan di tempat lain itu seperti apa gitu loh. Detail Oh, aja detail siap. gitu loh. Saya Oh, pengen baik, baik. Baik. dipresentasikan. Untuk portofolio Oh, beberapa kayak tempat gym. branding kayak atau kan saya sudah lakukan itu yang belum dia lakukan kan saya pengen tertarik kemarin misalkan kayak 21 hari program challenge itu apa. Betul. Oke. Terus nanti Nah, maksudnya jasanya Primavit ke kita itu seperti apa sistemnya, apakah dari hasil atau apa gitu loh. Lah itu tolong dipresentasikan detail aja. oh gitu. Ya, kalau hari ini sebenarnya cukup sekian, Pak. Gimana? Kalau hari ini untuk pertemuan pertama ini sebenarnya slide-nya ini aja. Nah, untuk Udah detail nanti dibikinin aja, nanti kapan siap, nanti atau baik. kirimkan ke saya, nanti kapan kita zoom lagi gitu loh. Jadi Oke, siap, siap. lebih detail aja. Kan mesti sudah bisa memahami kan fitness dari konten-kontennya kan. Yes. Saya udah kasih informasi juga tadi beberapa informasi. Nanti kira-kira yang cocok buat kan fitness seperti apa, terus nanti sistemnya terima fit dengan kan fitness seperti apa itu diterangkan aja. Siap, Pak, siap. Siap. Ya. Nanti kita kirim portofolio. Ya, Ya. nanti dijadwalkan juga kapan mau zoom lagi sama saya. Oke, baik-baik, Pak. Oke deh, siap. Ya, ya, oke, ya, 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 makasih ya. Terima kasih banyak waktunya, Pak Ya, oke, Yonatan. oke, oke, ya, 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 Selamat makasih. beraktivitas. Ya, 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 oke, ya, ya. Maaf ya, ini jadi berisik banget. Saya Enggak apa, Pak. sudahi ya. Aman, Pak. Jadi lagi Ya, evakuasi tanggap darurat soalnya. siap-siap. Aman, Pak. Ya, ya, makasih ya. Ya, ya. Ya, Selamat siang. siang. Ya, selamat siang.